Halo, kembali di kuliah Psikologi Komunikasi, masih di Psikologi Pesan, tapi kali ini secara khusus kita akan membahas soal pesan nonverbal. Apa itu? Anda pasti tahu ya maksudnya, pesan nonverbal itu pesan yang tidak menggunakan kata-kata. Nah, pesan nonverbal punya fungsi ini, repetisi yang pertama. Repetisi itu apa? Repetisi itu pengulangan. Misalnya, Anda ditanya sesuatu, lalu jawab iya. Lalu setelah jawab iya, Anda ngangguk-angguk. Maka mengangguk-angguk itu adalah repetisi pengulangan dari iya tadi yang Anda ucapkan. Gitu. Fungsi yang kedua adalah substitusi. Kalau substitusi itu menggantikan. Jadi, Anda tidak menggunakan bahasa verbal sama sekali, Anda hanya menggunakan bahasa nonverbal. Misalnya, Anda ditanya, mau makan bakso enggak? Gitu. Tanpa jawab, Anda cuman geleng-geleng. Maka geleng-geleng itu adalah substitusi dari pesan verbal bilang enggak mau gitu ya. Yang ketiga, fungsinya adalah kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu bertolak belakang atau berbeda dengan makna verbal. Misalnya, sering kan ya Anda misalnya main ke rumah teman, terus sama ibunya ditanya, udah makan belum? Gitu. Makan di sini aja yuk. Gitu. Terus Anda jawab, udah kok tante gitu. Tapi mukanya, gerak-gerik Anda menunjukkan kalau Anda sebenarnya belum makan gitu. Terus tantenya akhirnya maksa-maksa, udah yuk makan gitu. Mungkin si tante itu melihat kontradiksi gitu. Iya sih jawabnya udah, tapi bahasa tubuh Anda nonverbalnya nunjukin enggak, nih anak lapar gitu. Itu kontradiksi. Fungsi yang keempat adalah komplement, melengkapi. Ini misalnya gimana? Misalnya saya marah gitu ya. Terus saya bilang gitu di depan kelas, saya bilang saya marah gitu sambil gebrak meja. Maka marah adalah verbalnya, tapi dilengkapi dengan pesan nonverbal yang gebrak meja tadi. Gitu. Itu jadi komplement, melengkapi. Itu fungsi dari pesan nonverbal. Nah, banyak ahli yang bilang bahwa pesan nonverbal itu ternyata penting gitu dalam bentuk komunikasi. Bahkan di sini dikatakan bahwa kata-kata verbal itu cuma 30-35%. Sisanya yang berpengaruh dalam komunikasi justru adalah bahasa yang nonverbal. Yang Mehrabian ini juga bilang bahwa bahkan bahasa nonverbal itu berpengaruh dalam komunikasi sampai 93% gitu. Jauh lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Ini juga masih menurut Mehrabian bahwa ternyata perasaan dan emosi itu lebih cermat atau lebih tersampaikan gitu ya lewat nonverbal, lewat suara yang bergetar misalnya, lewat cara dia nafas selama ngomong, lewat pandangan mata dan sebagainya. Anda bisa lihat gambar ini kan ya, misalnya cewek ini misalnya kangen gitu ya sama Anda, misalnya ini pacarnya salah satu cowok di kelas ini gitu. Kalau cuma bilang iya aku kangen gitu kan kayaknya nggak heboh gitu ya, tapi lihat dengan gerakannya ya aduh kangen gitu, itu kan membuat maknanya jadi jauh berbeda gitu. Kita bisa melihat bahwa dia misalnya beneran kangen gitu ya dengan gerakan, dengan bahasa tubuh, bahasa nonverbal yang dia sampaikan gitu. Lalu ini pesan nonverbal dikatakan relatif bebas dari manipulasi dan penipuan. Orang itu bahkan bisa dilihat dia bohong apa enggak, omongannya benar apa enggak, justru dari nonverbalnya gitu. Dia ngomong sesuatu tapi sambil lihat ke atas gitu. Mungkin kita jadi nggak percaya gitu. Beneran nggak sih ini gitu. Kayak gitu. Jadi bahasa nonverbal justru gitu ya lebih dipercaya daripada bahasa verbal. Kayak tadilah Anda ngomong sama tante ibunya teman Anda, udah makan kok tante gitu, tapi mukanya kayaknya aneh gitu. Nah bisa jadi si tante itu justru lebih percaya pada bahasa nonverbal Anda dibanding apa yang Anda ucap gitu. Ini banyak juga ya di sini ya, lebih memperjelas maksud,
lebih efisien gitu, nggak perlu ngomong panjang lebar, orang bisa lihat gitu dari bahasa tubuh Anda. Kayak gini misalnya, dia nggak perlu ngomong apa-apa juga kita udah bisa ngelihat gitu nih orang senang apa enggak, ya orang lagi happy apa enggak, nih orang lagi semangat apa enggak gitu, bahkan tanpa dia ngomong. Nah itu jadi tadi lebih efisien, lebih efektif juga. Nah bahasa nonverbal, pesan nonverbal itu punya beberapa jenis. Di sini Anda akan lihat ada kinesik, paralinguistik, proksemik, olfaksi, sensitivitas kulit, dan artifaktual. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah kinesik. Apa itu kinesik? Kinesik itu gerak. Nah, gerak itu dibagi macam-macam. Yang pertama facial, muka. Mimik muka, ekspresi muka gitu. Itu kan kita bisa baca seseorang senang kah? Sebel kah nih dari gambar ini misalnya Anda bisa lihat nih yang senang, yang ini sebel banget misalnya ini apa mungkin terkejut gitu ya, yang ini cool gitu, yang ini entahlah kenapa mungkin bosan sampai menguap gitu dan sebagainya. Itu ekspresi muka, kinesik, gerakan. Pesan kinesik juga bisa disampaikan lewat ini, pesan postural. Postural itu dari seluruh tubuh kita menunjukkan sesuatu. Ya misalnya si orang ini yang digambar ini. Semuanya gitu ya, dari kepala sampai kaki kan kita bisa membaca. Ini orang dalam situasi hati yang kayak apa gitu. Bosan kali, sebel kali, lagi bete kali, dan sebagainya. Jadi itu postural seluruh tubuh ya. Nah, masih kinesik juga ada yang namanya pesan gestural. Kalau gestural hanya sebagian. Anda bisa lihat di gambar ini, dia cuma menggerakkan tangannya gitu lah. Tapi dari situ kita bisa baca misalnya apa itu? Nolak sesuatu, jijik, menghindari sesuatu gitu. Nah, itu gestural. Jadi hanya dari sebagian gerakan tubuh kita, tangan kayak misalnya mencondongkan badan atau itu gestural. Itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke ini artifaktual. Artifaktual itu apa? Artifaktual itu nonverbal, pesan nonverbal yang kita sampaikan lewat penampilan. Lewat pakaian misalnya. Kita kalau ngelihat cewek gitu ya dengan pakaian seperti ini, kita bisa membaca dia misalnya mungkin santai gitu ya. Orangnya nggak terlalu care gitu ya sama penampilan, cuek dan sebagainya. Tapi yang samping ini misalnya kita ngajak jalan-jalan temen, terus dia oke, berangkat sekarang, terus dia berangkat dengan pakaian yang kayak gitu, kita kemudian bisa menangkap dia itu seperti apa, dia itu tipe orang yang seperti apa dari penampilan. Artifaktual itu juga bisa aksesori atau sesuatu yang kita tempelkan di diri kita, misalnya emblem gitu ya. Misalnya Anda tergabung dalam organisasi apa gitu, lalu ada misalnya lencananya atau apa itu ya ditempel. Nah, itu juga artifaktual. Anda pengen nunjukin bahwa saya nih anggota ini loh gitu. Nah, itu pesan. Tanpa harus ngomong saya anggota apa, orang lihat itu polisi misalnya gitu ya, ada pangkat, ada apa, itu kan juga pesan. Nih saya udah level ini loh gitu. Itu pesan artifaktual. Proksemik. Proksemik itu jarak. Jadi kita ketika berkomunikasi sama orang bisa juga menggunakan jarak untuk ngomongin sesuatu. Kalau Anda akrab banget sama orang, Anda pasti nggak akan peduli gitu ya, dia ngomong sama Anda sambil ngerangkul, nggak ada jarak sama sekali, Anda nggak masalah. Tapi kalau Anda digituin sama orang yang sama sekali Anda nggak akrab, nggak kenal, Anda diajak ngomong terus dia deket banget, bahkan itu sambil ngerangkul, dan Anda merasa nggak seakrab itu, Anda pasti akan ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi itu jarak. Atau di sini deh, Anda lihat di gambar ini kita bisa lihat gitu ya, mereka ada jarak di antara keduanya. Ya tentu selain itu juga, selain jarak, dari bahasa tubuhnya, gesturnya gitu ya, bisa nunjukin kalau mereka lagi nggak akur gitu. Nah, jarak ini menunjukkan sesuatu. Kalau mereka lagi akur, lagi baik-baik saja, bisa jadi tanpa jarak gitu ya, duduk deketan, bahkan mungkin sambil rangkulan dan sebagainya. Jadi jarak itu adalah salah satu bahasa nonverbal yang bisa mengungkapkan sesuatu. Ini beberapa yang umum disampaikan lewat jarak. Tingkat keakraban. Kalau kita di ruang publik, mungkin kita akan butuh jarak agak jauh sama orang lain ketika mereka ngajak ngomong kita. Kalau kita udah nggak nyaman, kita akan mundur dikit gitu.
Kalau dia deketin lagi, oh saya nggak sedekat itu sama dia harusnya, nggak nyaman mundur lagi. Nah itu jaraknya yang kita sampaikan. Selain jarak tadi ada juga namanya paralinguistik. Paralinguistik itu adalah cara kita mengucapkan sesuatu. Jadi cara kita menyampaikan pesan verbal. Bisa lewat nada suara yang tinggi, rendah, pelan, lembut, atau keras gitu ya. Marah, kalau orang marah kan pasti wah keras. Nah itu paralinguistik. Atau marah tapi marahnya pakai justru lembut, pelan-pelan. Adek jangan gitu, itu kan juga cara ngungkapin. Mungkin nggak bentak, tapi dengan penekanan itu nunjukin ada sesuatu yang pengen disampaikan gitu. Itu paralinguistik ya. Jadi soal tinggi rendah suara, pelan, atau diputus-putus kayak tadi, kamu nggak boleh begitu gitu. Itu juga menunjukkan sesuatu gitu. Ada yang penting di sana sehingga harus ditekankan. Lalu ada yang namanya sensitivitas kulit. Nah ini juga menyampaikan sesuatu. Itu ya, Anda lihat dia lagi nepuk pundak temannya. Kita sering gitu kan, kalau ada teman yang misalnya lagi sedih, lagi butuh di support gitu, kita sering nepuk-nepuk pundak teman kita gitu. Atau udah lama gak ketemu gitu ya, terus lihat seseorang yang kita akrab gitu, wah terus dikaplok, woi gitu. Nah itu bentuk keakraban. Itu juga sensitivitas karena kulit kita yang akan ngerasa aduh digaplok gitu. Aduh sih, tapi si gaplokan itu sendiri itu menyampaikan pesan tertentu gitu. Nah itu sensitivitas kulit. Kalau tadi juga Anda melihat ada olfaksi. Olfaksi itu bau-bauan. Jadi aroma itu juga sebenarnya mengungkapkan sesuatu gitu. Kalau kita mempelajari lebih jauh gitu, ada misalnya kalau di restoran gitu bagusnya bau-bauan apa yang dimunculkan gitu kan. Kalau di spa misalnya, pusat-pusat terapi kan juga sering ada aromaterapi. Nah aroma-aroma itu pasti ada aturannya juga gitu, yang bagus tuh yang mana di tempat seperti apa. Itu yang olfaksi tadi. Jadi olfaksi adalah penciuman itu. Jadi kita bisa berkomunikasi tanpa mengucapkan kata-kata, tanpa bahasa verbal. Nah apa yang kita pakai? Yang kita pakai adalah pesan non-verbal. Begitu untuk materi hari ini tentang psikologi komunikasi, khususnya pesan non-verbal.